terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang bangun ruang sisi lengkung. Silakan dibuka halaman 96 untuk soal nomor 1 sampai 20. Untuk mempermudah menjawab kelima soal ini, saya akan ilustrasikan dengan ketiga gambar ya. Ada kerucut, bola, dan tabung. Nomor 1, banyak sisi pada tabung adalah tabung itu mempunyai tiga sisi ya, yaitu bagian atas, kemudian bagian bawah, dan selimut tabungnya. Jadi jawabannya adalah poin B, ada 3 buah sisi. Nomor 2, banyak rusuk pada tabung adalah, nah tabung itu mempunyai 2 rusuk ya, rusuk atas, ini yang pertama, kemudian rusuk yang bagian bawah. Jadi jawabannya ada 2 buah. Kemudian nomor 3, banyak titik sudut pada bola adalah, karena yang ditanyakan bola, di sini bola tidak memiliki titik sudut. Jawabannya A. Nomor 4, banyak sisi pada kerucut adalah, kerucut itu mempunyai 2 sisi, bagian bawah berbentuk lingkaran dan selimut kerucutnya. Jadi jawabannya B, ada 2 buah sisi. Kemudian nomor 5, banyak rusuk pada kerucut adalah, kerucut itu hanya mempunyai 1 rusuk saja. Jadi jawabannya C. Nomor 6, banyak titik sudut pada kerucut adalah, untuk lebih jelas saya ilustrasikan seperti ini ya. Ini yang disebut dengan titik sudutnya. Sehingga jawaban yang benar adalah 1 buah. Nomor 7, bentuk bangun dari selimut kerucut adalah, berarti yang ditanyakan yang ini ya. Bentuk ini adalah bagian dari juring lingkaran. Jawabannya D. Nomor 8, bentuk bangun dari selimut tabung adalah, nah, yang dimaksud selimut tabung adalah bagian ini ya. Bentuknya adalah persegi panjang. Jawabannya B. Nomor 9. Nomor yang menunjukkan rusuk pada kerucut berikut adalah, nah ini yang betul ya. Nomor 4. Jawabannya D. Nomor 10. Pernyataan yang benar adalah, kita cek pernyataan pertama. Nomor 1 merupakan rusuk tabung. Ya, benar ya. Nomor 1 merupakan rusuk tabung. Kemudian pernyataan kedua, nomor 2 merupakan rusuk tabung. Nah, ini salah ya. Nomor 2 itu bukan rusuk tabung. Pernyataan yang ketiga, nomor 3 merupakan diameter tabung. Nah, ini juga benar ya. Berarti pernyataan ketiga benar. Sehingga jawaban yang benar adalah poin B, pernyataan 1 dan yang 3 saja yang benar. Nomor 11, rumus luas sisi tabung adalah, luas sisi itu artinya luas permukaan tabung. Untuk lebih jelas, kita ilustrasikan dengan jaring-jaring tabung ya. Di sini untuk mencari luas permukaan tabung diperoleh dari 2 kali luas lingkaran, kemudian ditambahkan dengan luas selimutnya. Nah, ini luas selimutnya ya. Rumus luas lingkaran sendiri adalah PR kuadrat. Karena di sini ada angka 2, berarti 2 dikalikan PR kuadrat, kemudian luas selimutnya karena berbentuk persegi panjang, berarti panjang dikalikan lebar. 2 PR dikalikan T atau 2 PR T. Karena di sini sama-sama punya 2 PR, kemudian di sini juga 2 PR, berarti 2 PR kita keluarkan. Yang tersisa di dalam kurung, di sini R-nya ada 2, berarti 1 di luar, 1 di dalam. Kemudian yang di sini tinggal T ya. Jadi rumus yang benar adalah poin C. 2 PR buka kurung R ditambah dengan T-nya. Kemudian nomor 12. Rumus luas selimut tabung adalah, nah ini ya. Ini adalah rumus luas selimut tabung. 2 PR dikalikan T. Jawabannya D. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut ini. Luas permukaan tabung di atas adalah, berarti kita menggunakan rumus yang tadi ya. Luas permukaan sama dengan 2 PR buka kurung R ditambah T. T-nya di sini adalah 2R. Berarti T yang ada di sini kita ganti dengan 2R. 2 PR kita tulis ulang, R ditambah 2R jadinya 3R. 2 dikalikan 3 hasilnya 6, R dikalikan R berarti R kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 PR kuadrat. Jawabannya C. Nomor 14, perhatikan gambar selimut tabung berikut ini. Jari-jari tabung yang terjadi adalah, berarti ini sebagai panjangnya ya, ini sebagai lebarnya. Rumus luas selimut tabung itu adalah 2 PR dikalikan T. Luas selimutnya diperoleh dari panjang dikalikan lebar, yaitu 22 dikalikan 10, hasilnya adalah 220, sama dengan 2. Pi-nya kita ganti 22 per 7, R-nya yang kita cari, dan T-nya adalah 10 ya. 0 di sini bisa kita coret, kemudian 22 dibagi 22 hasilnya 1. Sehingga
1 sama dengan 2/7R. Karena nggak cukup, kita lanjutkan di sini ya. R sama dengan, kalau seandainya langsung diubah menjadi perkalian, berarti 1 dikalikan 7/2. Sehingga R yang kita peroleh adalah 7/2, hasilnya 3,5 cm. Jawabannya A. Nomor 15, diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 20 cm. Jika Pi sama dengan 22/7, maka luas selimut tabung adalah, kita gunakan rumus luas selimut ya, yaitu 2Pi RT. 2 kita tulis ulang, Pi-nya diganti 22/7, R-nya adalah 7, dan T-nya adalah 20. 7 dibagi 7, 1. 2 dikalikan 22, hasilnya 44, dikalikan 20, berarti 880 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 16, diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari 8 cm. Jika luas selimutnya adalah 240 pi cm persegi, maka tinggi tabung tersebut adalah, berarti kita mulai dari yang diketahui ya, yaitu luas selimut tabung sebesar 240 pi. Rumus luas selimut sendiri adalah 2 pi RT. 240 kita tulis ulang. Karena sama-sama punya pi, berarti kita coret saja ya. 2 kita tulis ulang, R-nya diganti 8, T-nya tetap, karena yang dicari adalah T-nya ya, sama dengan 240. 2 dikalikan 8 sama dengan 16T, sama dengan 240. Itu artinya T sama dengan 240 dibagi 16, hasilnya adalah 15 cm. Jawabannya A. Nomor 17, diketahui luas selimut tabung adalah 1650 cm persegi. Jika tinggi tabung adalah 25 cm, maka jari-jari alas tabung adalah, kita mulai dari yang diketahui ya, luas selimut sama dengan 1650. Rumus luas selimut sendiri adalah 2 pi RT, 1650 kita tulis ulang. Karena yang ditanyakan adalah jari-jari, berarti yang ditanyakan adalah R ya. R diperoleh dari 1650 dibagi dengan 2 pi T, kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya. R sama dengan 1650 dibagi dengan 2, Pi-nya kita ganti 22/7 dan T-nya diganti 25. R sama dengan 1650 dibagi dengan 2 dikalikan 22, hasilnya 44, dikalikan 25, hasilnya adalah 1100/7. Kalau kita jadikan perkalian, maka 7 di atas, 1100 berada di bawah. 0 bisa kita coret. Kemudian 165 dibagi dengan 110, hasilnya adalah 1,5. R sama dengan 1,5 dikalikan 7 adalah 10,5 cm. Jawabannya B. Nomor 18, diketahui luas alas tabung dan luas selimut tabung berturut-turut adalah 12 cm persegi dan 5 cm persegi. Luas permukaan tabung adalah, pada dasarnya luas permukaan tabung itu diperoleh dari 2 kali luas alasnya ditambah dengan luas selimutnya. Karena 12 sebagai luas alas, berarti 2 dikalikan 12. Kemudian luas selimutnya adalah 5, berarti di sini 5 ya. 2 dikalikan 12 hasilnya 24 ditambah 5, kita jumlahkan totalnya menjadi 29 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 19, diketahui luas alas tabung dan selimutnya berturut-turut adalah 64 pi cm persegi dan 240 pi cm persegi. Jika R menunjukkan jari-jari tabung dan T adalah tinggi tabung, nilai dari akar R pangkat 2 ditambah T pangkat 2 adalah, berarti kita mulai dari luas alasnya dulu, di mana luas alasnya berbentuk lingkaran ya, yaitu rumusnya pi R pangkat 2 sama dengan 64 pi. Karena sama-sama punya pi, kita coret ya. R pangkat 2 sama dengan 64. Berarti R sama dengan akar dari 64, yaitu 8. Kemudian yang lain, yaitu luas selimutnya diketahui 240 pi. Rumus luas selimut adalah 2 pi RT sama dengan 240 pi. Karena sama-sama punya pi, kita coret ya. Kemudian 2 dikalikan dengan R yang kita dapatkan adalah 8 ya, berarti dikalikan 8, kemudian dikalikan dengan T sama dengan 240. 2 dikalikan 8 dikalikan T berarti 16T sama dengan 240. T sama dengan 240 dibagi 16, hasilnya adalah 15 cm. Karena yang ditanyakan adalah akar dari R pangkat 2 ditambah dengan T pangkat 2, berarti kita masukkan saja nilainya ya. R-nya 8, T-nya 15.
8 pangkat 2 hasilnya 64, 15 pangkat 2 225. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 289, kemudian kita cari akarnya, hasilnya adalah 17 cm. Jawabannya C. Nomor 20. Diketahui sebuah tabung memiliki perbandingan R berbanding T sama dengan 3:5. Jika luas selimut tabung adalah 480 pi cm persegi, kita mulai dari yang diketahui ya. Luas selimutnya adalah 480 pi. Rumus luas selimut adalah 2 pi RT, kemudian sama dengan 480 pi. Karena sama-sama punya pi, kita coret ya. R-nya di sini 3 perbandingannya, kemudian T-nya adalah 5. Berarti 2 dikalikan dengan R, 3X. Kenapa saya kasih X? Karena di sini 3 bukan nilai sebenarnya. Kemudian T-nya adalah 5X, sama dengan 480. 2 dikalikan 3X dikalikan 5X, hasilnya adalah 30X pangkat 2 sama dengan 480. 0 bisa kita coret. X pangkat 2 diperoleh dari 48 dibagi 3, hasilnya 16. Itu artinya X sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah jari-jari tabung tersebut. Nah, jari-jarinya adalah 3X ya, di mana X-nya kita sudah dapatkan nilainya 4, berarti 3 dikalikan 4 hasilnya 12 cm. Jawabannya D. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu pada pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.